Baik, perkenalkan nama saya Kristiana Panombeo. Saya mahasiswa Universitas Flores, Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem-sistem informasi. Yang pertama, sistem informasi akuntansi. Suatu perusahaan yang bergerak di berbagai bidang selalu membutuhkan sistem informasi akuntansi. Cara kerja dari sistem informasi akuntansi yaitu: 1. Mengumpulkan data, yang kedua pemrosesan data, yang ketiga manajemen data, yang keempat pengendalian data, dan yang kelima informasi data. Kelebihannya yaitu sistem akuntansi ini lebih transparan dan akurat. Kekurangannya, penggunaan sistem akuntansi biasanya bergantung pada user atau penggunaannya sehingga membutuhkan seorang yang ahli. Yang kedua, sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran adalah sistem yang terdiri atas prosedur-prosedur yang ditujukan untuk mengatur usaha-usaha pemasaran. Sistem ini digunakan untuk menganalisis, menyortir, mendistribusikan informasi, dan mengevaluasi keputusan yang akan diambil oleh perusahaan. Kelebihan dan kekurangan sistem informasi pemasaran. Kelebihannya: 1. Diselenggarakan pengumpulan data. 2. Penyimpanan data penting. Yang ketiga, menghindari krisis. Yang keempat, kemampuan untuk melakukan analisis biaya manfaat. Kekurangan dari sistem informasi pemasaran yang tinggi awal, waktu dan biaya tenaga kerja, dan kompleksitas menyiapkan sistem informasi. Yang ketiga, sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia adalah salah satu unit organisasi yang di dalamnya terdapat individu yang mengolah data sumber daya manusia dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi komputer. Perannya yaitu: 1. Melakukan persiapan seleksi tenaga kerja. 2. Pengembangan dan evaluasi karyawan. Yang ketiga, memberikan kompensasi dan proteksi pada pegawai. Kelebihannya: rekrutmen dengan cara ini bagi bisnis yang memerlukan investasi besar dalam training atau memiliki turnover tinggi, misalnya call center. Kelemahannya: terdapat faktor-faktor yang tidak tertangkap seperti kandidat dan employer bertemu langsung. Yang keempat, sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur ini digunakan dalam penciptaan maupun dalam operasi sistem produk fisik. Sistem informasi manufaktur juga digunakan ikhtisar output yang menjelaskan seluruh operasi dan menentukan investasi persediaan dan subsistem produksi. Sistem informasi manufaktur juga digunakan untuk membuat keputusan penting mengenai konstruksi atau perluasan pabrik. Kelebihannya, hasil produksi perusahaan lebih cepat dan tepat waktu. Yang kedua, semua komponen data dalam sistem informasi manufaktur dapat menunjang proses pengolahan. Yang ketiga, arsip lebih terstruktur. Kekurangannya: 1. Kurangnya komitmen top manajemen. Yang kedua, kesalahan memandang MRP hanya software yang hanya butuh digunakan secara tepat. Yang ketiga, terlalu kaku. Yang keempat, membutuhkan pengoperasian yang akurat. 5. Sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan digunakan untuk memecah masalah-masalah keuangan perusahaan. Sistem ini dilengkapi dengan intelijen subsistem yang mengumpulkan informasi dari lingkungan. Kelebihannya, laporan keuangan dapat dijadikan sebagai panduan dalam mengetahui informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan perubahan modal perusahaan. Kekurangannya, laporan keuangan tidak bisa disajikan secara rinci karena hanya dikelompokkan pada akun-akun dan tabel-tabel dengan kode tertentu. Yang keenam, sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif digunakan untuk membantu kegiatan manusia menjadi lebih fleksibel dan mampu memberikan keputusan dalam proses pengambilan keputusan yang dibutuhkan oleh tim eksekutif. Kelebihannya, informasi yang tersedia dapat lebih mudah dipahami, meningkatkan informasi pada sistem pelacakan, dan sistem ini menyediakan pengiriman informasi tepat waktu. Kekurangannya: 1. Sangat bergantung dengan dukungan sistem. Yang kedua, memiliki biaya operasional yang cukup tinggi.
Yang ketiga, informasi dapat sangat berlebihan untuk beberapa pimpinan eksekutif. 7. Sistem pendukung keputusan. Sistem ini berbasis komputer interaktif yang membantu pengambil keputusan untuk menggunakan data dan berbagai model untuk memecahkan masalah. Kelebihannya, 1. Dapat menunjang pembuatan keputusan manajemen. Yang kedua, memiliki kemampuan pemodelan dan analisis pembuat keputusan. Yang ketiga, mudah melakukan pengaksesan berbagai sumber dan format data. Kekurangannya, 1. Terbatas akan pengetahuan yang dimilikinya. 2. Tergantung pada kemampuan perangkat lunak. Cara mengamankan sistem-sistem tersebut. 1. Gunakan password. 2. Desain sistem yang aman. 3. Hindari membuka link berbahaya. 4. Jangan buka email sembarangan. 5. Jangan berikan informasi pribadi kepada pihak luar. Dan yang keenam, gunakan antivirus. Itulah penjelasan tentang macam-macam sistem informasi. Semoga bermanfaat.